sama aja. Oke, selamat siang Kak Ben. Selamat siang. Kak Ben, mungkin boleh nih dikasih tahu ke pemirsa akhir-akhir ini Kak Ben tuh lagi sibuk ngapain aja sih? Terakhir, oke. Setahun terakhir malah sebenarnya lagi lebih santai. Lagi nyiapin judul sinetron baru. Baru mulai untuk pilot, lagi menunggu untuk tayang. Tapi ada satu usaha di luar syuting yang sedang aku kerjain. Aku punya bisnis F&B yang sedang aku jalanin. Ngurus anak sama nyiapin ada produksi, banyak sih lagi belajar untuk coba ngerjain yang di luar syuting. Tapi kalau untuk syutingnya sendiri ya lagi ada program setiap bulan keluar kota sama sinetron, itu sih paling. Bagi waktunya gimana sih Kak Ben di antara kesibukan? Makanya setahun terakhir sih agak lebih santai bagi waktu, mungkin karena sekarang udah udah malam 4 juga, tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih pagi, terus pagi sebisanya nganterin anak sekolah. Mulai kegiatannya pagi olahraga jam 10 ke atas tuh baru mulai kegiatan kerja. Kalau bisa secepat-cepatnya pulang, bisa tidur lagi, sama olahraga, main tenis, main bola udah nggak pernah sih, main tenis, rata-rata main pedal, sekarang juga lagi seru. Lebih gampang sih karena kerjaan lagi santai dan waktunya bisa dengan leluasa, fleksibel untuk bagi-bagi waktu. Jadi easy lah sekarang bagi waktunya. Di waktu luang itu Kak Ben sekarang lebih memilih untuk spend waktunya buat olahraga gitu? Iya, kalau ada waktu untuk olahraga sama anak, pergi sama anak, terus create cerita, bikin ide-ide cerita baru, misalnya kreativitas baru, nyiapin produksi. Karena aku suka nulis juga, nulis cerita buat produksi serial. Ya mencoba untuk melatih kreativitas kita aja. Jadi ya karena udah usia juga, jadi kita mesti udah mikir juga kan. Walaupun syutingnya masih ada, tapi kayaknya secara mindset udah pengen ke belakang layar gitu. Ketertarikan itu udah mulai ada, jadi udah mulai harus berlatih juga. Ketemu sama teman-teman yang udah punya pengalaman di belakang layar, produser, so ya itulah yang aku kerjain gitu. Aduh, Apa aja nih itu? gak ada, masih berlatih banget. Ketemu sama teman yang udah biasa nulis, karena nulis cerita apa tuh, salam buat bokap ya. Karena nggak gampang nulis cerita tuh, nggak gampang, tapi karena emang aku suka banget sama film kan, serial, film storytelling lah ibaratnya gitu. Ya belajar dari mulai nulis cerita yang pendek 40 halaman, terus mulai naik jadi 60 halaman. Tapi karena kegiatan menulis itu butuh diam, fokus, nggak banyak keluar. Nah aku orangnya outdoorsy banget, lebih senang main, ketemu orang gitu. Akhirnya sekarang, wah mungkin gue bisa nulis ide cerita, ketemu sama penulis yang bisa nyerita banyak. Udah biasa nulis, terus kita brainstorm untuk bikin cerita. Habis itu kita cuman kayak supervisi aja. Ya doain aja, siapa tahu bisa jadi produser, kan kita nggak pernah tahu. Tapi kegiatan untuk storytelling dan men-create suatu cerita tuh jadi kesenangan yang buat aku akhir-akhir ini kayaknya bisa jadi sesuatu nih kayak gitu. Inspirasinya dari mana sih Kak memutuskan? Nggak ada sih, biasanya kan aku suka nonton film. Hampir film tuh buat aku kayak dongeng sebelum tidur kan. Mau tidur nonton film, cerita film Indonesia, datang ke premier, diundang ke premier. Kita juga punya privilege diundang ke premier, jadi nonton tuh bisa, filmnya belum tayang kita udah nonton, nilai ini film cocok nggak, seleranya pas nggak, produksinya seperti apa gitu. Terus ya udah akhirnya belajar, baca buku, nonton YouTube. Dan kegiatan itu aku suka banget, untuk kegiatan storytelling, creativity untuk menceritakan sebuah cerita yang akhirnya bisa diterima. Tapi menulis cerita itu bukan nulis skenario, skrip, storytelling itu bukan suatu pekerjaan yang mudah gitu. Kalau ada film keren terus kita lihat, wah keren, itu nulisnya bener-bener gila sih, itu bukan pekerjaan mudah banget. Nah itu yang aku lagi belajar gitu sih. Mungkin di luar kegiatan produktifnya aku itu kemarin Kakak habis liburan nih Iya, ke Thailand. iya. Kemarin habis lebaran dadakan juga. Nah itu kan kemarin pas puasa syuting, habis puasa syuting, terus jadwal syutingnya setelah lebaran. Tapi ternyata agak mundur, ada waktu kosong. Terus Siena lagi pergi sama jadwalnya sama Caca kan. Wah ngapain nih kita nih? Dihitung-hitung ternyata aku sama Ines sudah lama banget gak liburan. Berdua ya, 7 tahun ada kali kita gak pernah, biasanya sama Siena, sama keluarga. Karena aku ada keluarga di Australia, jadi biasanya bawa ibu karena bapak udah gak ada kan. Wah lama juga, coba deh kita pergi berdua. Semoga kita nggak perang ya gitu kalau berdua, karena udah lama nggak pergi bareng. Ternyata seru sih. Thailand ya nggak jauh beda sama Indonesia, cuma ngerasain kultur yang beda aja. Makanan, terus orangnya sama lah, kurang lebih sama. Cuman ya yang paling deket, terus nggak perlu pakai visa kan. Sejadinya, udah ke situ, gue ngobrol. Stay lama ketemu, sehat ya? Ya Allah.
Sama-sama. Iya, thank you Nadine. Ya Ada gitu. beda nggak sih Kak Ben traveling berdua sama istri sama biasanya bawa anak-anak? Bed- beda. Bedanya kalau ada Siena kan kita dinamikanya bertiga kan. Kadang-kadang Siena lagi sama Ines main-main gitu, yang girly-girly kan aku mau ikutan kayak terlalu cewek walaupun suka ayo dong ikutan apalah inilah yang cewek-cewek gitu. Kadang aku jalan sendiri baca buku di kolam renang gitu. Kalau misalnya ke rumah saudara, ke rumah adikku yang di luar, yang nggak di Indonesia, yang nggak di Jakarta, ya kita aku main sama ponakan, sama ipar. Nah kalau ini berdua kan berdua doang nih, udah lama juga nih. Ternyata seru juga. Ikutin aja dia biasa nyari di sosmed, di TikTok, makanan apa yang seru, kemana udah ikut aja ya, udah kita kayak barang aja ditenteng-tenteng gitu. Agak berbeda sih, tapi ternyata alhamdulillah kemarin pulang tidak ada pertengkaran. Biasanya kita ada perbedaan pace kan. Dia santai, aku pengennya cepet-cepet, nggak sabaran gitu. Tapi kemarin aman sih. Tapi berarti jadi lebih apa ya? Karena biasanya kan sama anak-anak terus Hmm. pas yang lama berdua jadi apa ya? Oh iya keingat ya. Oh iya istri berarti ya nih kalau Iya, bener. Iya, ada begitu aja. Wih, dia suka begini, dia suka begitu. Ya mungkin kita udah lama bersama juga ya, udah 9 tahun dengan segala macam ups and down, dia udah sama-sama kenal juga. Lebih ikhlas maksudnya, ya nggak perlu dipermasalahin, nggak usah dipermasalahin lah. Dan cara menyampaikan kalau ada sesuatu yang kurang satu sama lain tuh udah lebih efektif lah. Misalnya kayak nggak suka, kalau dulu kan nunjukin reaksi atau emosi, sekarang kasih tahu tapi dengan cara yang lebih baik kali. Ini gini. Dia juga kalau dikasih tahu udah nggak tersinggung, sebaliknya juga seperti itu. Ayah jangan kayak gini. Oh iya udah gitu. Bosen ya, kayaknya perlu agak sedikit ada berantem gitu, biar agak ada bumbu gitu kali. Enggak, tapi kemarin seru. yang paling seru apa nih Kak? Pas liburan di Thailand kemarin. Kemarin tuh makanan sih. Aku udah 2 kali sebenarnya. Cuman yang sebelumnya kita nggak terlalu banyak ekstra, ada belanja segala macam. Kemarin tuh nggak ada belanja sama sekali, tipis lah. Hampir nggak ada sih belanja, cuma baju gitu doang. Tapi nggak yang hunting. Kita emang mau explore makanan yang enak dan halal kan. Kita cari gitu. Ya Ines biasanya hari jalan naik taksi jauh gitu. Sampai sana emang mereka punya cuisine atau makanan yang emang udah jadi selera internasional, yang menurutku memang cocok sih karena mereka soal makanan rasa itu benar-benar bukan hanya beda. Di sini juga enak. Tapi mereka punya cita rasa yang bukan lebih bisa ya. Mungkin secara internasional ya pantas aja makanan mereka mungkin di internasional tuh orang lebih recognize, walaupun Indonesia juga sebenarnya nggak kalah enaknya gitu. Kan biasanya kalau ke Thailand nih ibu-ibu tuh suka Belanja kan, iya. ini emang karena kakak istri nggak mau belanja atau Aben nih yang bilang jangan belanja? Karena kita kan udah 5 hari ya, kita cuma punya waktu 5 hari. Kita udah bilang sih emang kita nggak belanja kan ya, nggak. Satu memang secara udara enakan di sini lah, secara udara di sana udaranya lumayan panasnya agak-agak lumayan gitu. Ada beberapa teman-teman yang belanja di sini ngasih tahu, bapak ketemu di airport juga ada ketemu teman di airport belanja kasih tahu sini, boleh nggak pengen belanja karena sekarang barang-barang juga di sini kan ada ya, di sini juga rata-rata semuanya ada kecuali memang brand-brand lokalnya sana. Kita fokus makanan sih, naik beratku dari aku berangkat tuh 80, pulang-pulang 84, dari 5 hari aku naik 4 kilo. Makan parah sih, parah. Dari sarapan, makan siang, sampai malam-malam kita bawa makanan pulang, nyobain aja beli. Aku setiap hari makan mango sticker, kan aku suka banget mangga kan. Mangga stickernya tuh sampai mango stickernya setiap hari, nyobain yang ini. Akhirnya keputusannya, wah ini udah mango stickernya yang paling enak nih gitu. Kayak gitu sih, tapi karena aku gak terlalu posting-posting jadi cuma tipis-tipis aja gitu. Mungkin oleh-oleh yang dibawain Buat anak. Sini belanja. Kalau itu ada kita hari satu ke mall. Kan di sana mereka ada beberapa brand lokal tas dan ada beberapa yang emang hanya ada di sana kan gitu ya. Beliin lah beberapa tapi nggak terlalu banyak sih. Sienna juga soalnya kan udah gede ya. Jadi dia selera belanjanya atau barang-barangnya udah punya selera sendiri. Jadi kadang-kadang ayah kirimin duit. Iya udah lu pergi sendiri deh gitu. Terus takutnya kita beliin nih nggak cocok, kenapa beliin yang ini, protes ini. Udah kita beliin tas yang emang udah pasti dia pakai tapi sisanya nggak terlalu banyak juga gitu. Gitu. Sip, thank you ya.